anak-anak? Semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita pelajaran, marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak semua, belum kita mulai pelajarannya dan sebagian menjauh. Afrin Alfian, Asdan, Tarisa Amalia, Yuswana, dan terakhir Zufron Naila Kamila. Alhamdulillah semua ya. Baik, kita lanjut. Kemarin Pak Sarus sudah menyampaikan kepada anak-anak untuk membawa buku mapel akidah. Sudah membuat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Akidah Islam. Anak-anak tentunya selama ini sudah mendengar yang namanya akidah. Hal itu anak-anak bisa mengamati ketika kenapa anak-anak melaksanakan sholat, kenapa anak-anak melaksanakan puasa Ramadan, kenapa anak-anak selalu berbuat baik, beramal soleh, meyakini bersedekah. Hal itu semua dasarnya dari akidah. Kita akan membahas tentang akidah Islam. Baik anak-anak, kita lihat, silakan anak-anak mengamati di layar depan. Hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Saya bacakan dulu peta konsepnya ya. Akidah Islam yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Kemudian nilai-nilai akidah Islam dan perilaku mengamalkan akidah Islam, dasar tujuan akidah Islam, dan yang terakhir bukti atau dalil kebenaran akan akidah Islam. Ini peta konsep yang akan kita sampaikan kepada anak semua, dan biar anak-anak nanti semuanya bisa menguasai peta konsep ini. Sampai di sini bisa dilanjut? Masih semangat? Baik, yang pertama pengertian akidah Islam. Bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 4. Sudah juga semua ya? Alhamdulillah sudah. Pengertian akidah Islam ada dua pengertian. Yang pertama secara, yang kedua secara istilah. Coba saya ingin tahu Naila Kamila secara bahasa pengertian dari akidah. Perjanjian yang kokoh, pinter. Secara istilah Firdaus, coba. Pinter. Segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati, dapat mendapatkan
Sedangkan Islam, apa itu Islam? Islam adalah agama Allah Subhanahu yang diturunkan melalui Rasulnya atau suku di sana, yakni Nabi Muhammad, mengamalkan akidah Islam dengan cara mengamalkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Sampai di sini paham? Dan coba saya ulangi lagi. Secara bahasa tadi, akidah Islam adalah ikatan perjanjian yang pokok, berasal dari kata akoda yang hidup akidatan. Apa nak? Akoda yang hidup akidatan, artinya perjanjian atau ikatan yang pokok. Secara istilah apa? Bisa kita lanjut? Semangat? Kepala cukup tunggal. Ada. Kita lanjut nilai-nilai akidah Islam. Anak-anak bisa lihat di layar depan. Nilai-nilai akidah Islam dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. A. Memperoleh ketenteraman jiwa, teguh pendirian dalam menegakkan akidah, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah dan tidak dapat dipengaruhi oleh gejolak dunia, tidak mudah terombang-ambing, mempunyai prinsip, mempunyai akidah, mempunyai ikatan yang kuat, tidak mudah terpengaruh, kemudian santun dalam bersikap dan bertutur kata. Seperti yang kalian lihat di depan, orang yang akidahnya kuat, orang yang mempunyai ikatan yang kuat, tidak mudah terombang-ambing dan santun dalam bertutur kata, selalu mengedepankan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian kelak akan masuk surga jika berpegang teguh pada akidah Islam. Amin. Siapa yang ingin masuk surga? Ada yang tidak ingin? Semuanya ingin masuk surga? Harus berakidah Islam yang kuat. Kita lanjut. Perilaku mengamalkan akidah Islam. Anak-anak kalau sudah meyakini, dalam hati kita sudah kita tanamkan, maka sebenarnya kita harus memuatkan atau mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku yang mencerminkan akidah. Apa saja? Melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Sholat 5 waktu mulai dari subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Dilaksanakan semua. Melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambahi sholat sunnah. Banyak macamnya. Sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain banyak macamnya. Yang kedua, selalu meningkatkan amal soleh. Selalu meningkatkan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Hendaknya kita selalu mengisi kegiatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Selalu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. C. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ia karena butuh wa iya nasta'in. Hanya kepada
kita menyembah, kita beribadah, wa iya karena selain dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian perilaku bagaimana lagi yang mencerminkan akidah Islam, menghindarkan diri dari kemusyrikan, menghindarkan diri dari kemusyrikan, hanya bergantung, hanya bersandar kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Orang yang akidahnya kuat, akidah Islamnya kuat, selalu bersandar, selalu bergantung hanya kepada Allah. Ada masalah lainnya kepada Allah, mendapatkan iman bersungguhnya kepada Allah, mendapatkan cobaan berdoanya kepada Allah, mendapatkan musibah bersabarnya mengharapkan ridha Allah, hanya kepada Allah. Sampai di sini Pak Angkir, bisa kita lanjut? Selanjutnya, dasar dan tujuan akidah Islam. Seperti yang akan bisa dilihat di buku paket atau di layar depan. Silakan perhatikan. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Apa kata? Al-Quran dan Hadis. Dasar akidah Islam Al-Quran dan Hadis. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain: satu, menunjukkan pada manusia mana hal-hal yang benar dan yang salah, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat, dan menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat, sesuai dengan harapan kita semua. Setiap hari kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah Islam. Bukti atau dalil bisa dilihat di layar depan. Ada dalil akli, ada dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan hadis. Dalil akli, dalil yang sudah diterima oleh akal pikiran manusia. Dalil akli yang Al-Quran, hadis. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang mana menjelaskan tentang akidah Islam, syahadat dan lain sebagainya. Kemudian dalil akli, dalil yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Apa saja? Adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata. Adanya langit, adanya bumi, matahari, apalagi adanya bulan, adanya bintang, adanya laut, adanya gunung, dan lain sebagainya yang bisa dilihat dengan mata. Selanjutnya, adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung, seperti atom, apalagi ya, neraka, makhluk gaib. Kemudian adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Itu dalil hati, dalil yang bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Adanya kitab-kitab suci dan rasul-rasul Allah. Ada berapa kitab suci Allah? Satu, diturunkan kepada Nabi Isa. Dua, diturunkan kepada Nabi Isa. Tiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai pengamal Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, adanya kehidupan setelah kematian. Anak-anak percaya nggak setelah kita hidup di dunia ini terjadi kiamat dan akan dibangkitkan kembali? Di Al-Quran
Al-Quran sudah dijelaskan, di beberapa hadis juga sudah dijelaskan bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir adanya takdir yang mengatur hidup manusia, alam dan lain sebagainya. Terjadi matahari terbit, matahari tenggelam, terjadi bulan nampak, bulan tak nampak, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kehidupan kita bisa sekolah di madrasah ini, kita besok bermain di sana, kita besok bekerja di sana, itu semua sudah ditulis di takdir Allah. Sampai di sini paham? Baik, sekarang Pak Darus ingin bertanya kepada anak-anak sekalian yang bisa jawab. Saya rasa semuanya bisa jawab. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan pengertian akidah Islam? Angkat tangan. Ya, silakan yang keras. Namanya siapa? Silakan berdiri dan menjawab pertanyaannya. Ayo. Kita adalah dikatakan bermaksiat dengan pokok. Secara bahasa dan Islam, Kita adalah segala urusan yang dilakukan oleh hati dan dapat mendatangkan ketenangan jiwa berdasarkan ajaran Islam. ajaran Islam. Tepuk tangan dong. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan dalil akidah Islam? Angkat tangan, berdiri, jawab. Siapa yang bisa menyebutkan dalil akidah Islam? Angkat tangan, berdiri, silakan menjawab. Iya, silakan. Sabila, berdiri. Apa dalilnya? Iya, ada lagi yang bisa menambah? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Nadia. Nadia, ya, jawabannya apa? Surat apa itu? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat? Tepuk tangan untuk Nadia. Alhamdulillah, karena semua sudah menerima dan mampu menjelaskan, memaparkan pengertian dari akidah Islam. Selanjutnya, anak-anak, saya beri tugas ya. Saya ingin memberi tugas kelompok. Namun, setiap siswa di sini akan saya beri nomor. Nomornya menyesuaikan saja sesuai dengan nomor A. 1 sampai dengan 32 ya. Jadi ingat-ingat nomornya ya. Meskipun berbeda kelompok, tetapi punya nomor sendiri-sendiri. Panggil. Baik, saya bagi 3 kelompok saja ya. Kelompok yang pertama yang menghadap ke selatan, kelompok 1. Kelompok 2 yang menghadap ke timur. Kelompok 3 yang menghadap ke utara. Jelas? Baik, silakan dicatat tugasnya. Kelompok 1, silakan
nilai-nilai akidah Islam di lingkungan masyarakat. Dan kelompok dua, silakan menjadi contoh-contoh perilaku yang mengamalkan akidah Islam yang kalian jumpai di lingkungan masyarakat. Kelompok tiga, silakan kalian mencari bukti-bukti kebenaran akidah Islam. Boleh dalil naklinya, boleh dalil naklinya. Silakan dikerjakan berkelompok menghadap kelompoknya masing-masing. Kelompok satu berhadapan dengan kelompok satu, kelompok dua berhadapan dengan kelompok dua, dan kelompok tiga berhadapan kelompok tiga. Didiskusikan. Baik anak-anak, itu tadi penampilan yang disampaikan oleh kelompok satu. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok dua hasil diskusinya yang akan diwakili perwakilan. Silakan. Siapa? Ya, Joana. Nggak apa-apa, boleh. Silakan maju ke depan. Yang lain tolong memperhatikan. Sebutkan nama, kelompok apa, dan menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari kelompok dua akan presentasikan tentang bentuk perilaku orang yang mengamalkan dari Islam tentang kehidupan sehari-hari. Nama saya Muhammad Ibrahim Farah. Saya Muhammad Ibrahim Farah. Satu, tidak dalam begitu implementasi yang sudah dalam itu berupa perwujudan tentang rukun iman dalam kehidupan manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya.
atas kanan atau hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan saling mengakui satu sama lain sehingga kita suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Sekarang kita ada suatu masyarakat, maka ini kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakatnya yang baik pada masyarakat. Tak perlu lagi membuat masyarakat negara lain karena rakyat yang diberikan yang kita dapat penerapan kita yang benar. Apabila hal ini telah dilakukan dengan baik, maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik pula dan semua warganya akan hidup baik dan sejahtera. Lima, tidak tentang pemerintahan. Perilaku terhadap pemerintahan yang dapat menjiwakan hasil yang bagus untuk rakyat dan negara. Dalam keputusan yang berdasarkan pada akal dan hati adalah benar dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, manusia akan dihasilkan suatu kehidupan berbangsa yang bernegara dan bukan karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang kedua. Baik, apakah ada tanggapan? Ya. Alhamdulillah dari kelompok kedua hasil diskusinya sangat baik, sudah menemukan beberapa perilaku baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan sampai di lingkungan negara tentang berakidah Islam yang baik dan benar. Anak-anak semua, kesimpulannya sudah kalian lihat di depan, perhatikan. Kesimpulan materi akidah Islam. Kelihatan ya di layar ya? Akidah secara bahasa ikatan perjanjian yang kokoh. Akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam, memperoleh ketentraman, kemudian apa? Selanjutnya, lalu, dan yang terakhir, dan perilaku yang mencerminkan pengawalan akidah Islam antara lain. Satu, dasar hukum akidah Islam, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum pertama dan hadis sumber hukum kedua. Kalau tujuan mempelajari akidah Islam, dua, dan yang terakhir, alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Baik, anak-anak, sebelum ada takdiri, saya kasih Pak ya, tolong dikerjakan. Sudah semua? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak usah duluan. Yang sudah bisa dikumpulkan di mejanya Pak Darus.
Sudah semua ya? Sudah mengumpulkan semua? Baik, segera Pak Darus koreksi dan nanti hasilnya langsung Pak Darusnya di grup WA. Lihat ya. Baik anak-anak, tak terasa pertemuan pada hari ini waktunya sudah habis. Selanjutnya anak-anak melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Jangan lupa selalu belajar buku akidah akhlaknya di rumah, selalu dibaca, pelajari. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.